see what I see? Halo semuanya, saya ingin membagikan pengalaman horor saya kepada kalian. Sebenarnya saya nggak bisa sih melihat mereka dalam tanda kutip ya. Dari kecil sebenarnya saya erat hubungan sama mereka, tapi mungkin karena saking parnonya saya, saking takutnya saya itu nggak bisa ngeliat mereka, cuman saya selalu dimimpiin. Jadi lewat mimpi, lewat sudut mata kelihatannya. Jadi nggak pernah bisa melihat langsung mereka. Cuman semakin berjalannya waktu, saya mulai sadar kalau ternyata yang saya pikirkan itu benar. Karena beberapa teman rekan kantor yang memang bisa ngelihat itu mengamini yang saya lihat gitu kan. Nah, cerita ini kejadiannya di kantor saya. Sekitar beberapa tahun yang lalu ketika saya masih bekerja, pada saat itu saya belum menikah dan masih memiliki sixth sense yang masih begitu kuat ya, jadi masih benar-benar ngerasain banget mereka gitu. Kejadiannya di kantor saya di salah satu kota yang inisialnya huruf S, di mana kantor saya itu di salah satu ruko. Rukonya kurang lebih ada 4-5 lantai ya, berjajar banyak ruko. Yang mana punya bos saya itu ada 2 ruko yang berdekatan. Yang satunya 5 lantai, yang satunya 4 lantai. Nah, saya berkesempatan bekerja di ruko yang kedua, yang 4 lantai. Saya sendiri berada di ruangan di lantai 2 bersama 4 rekan yang lain, yang mana ketika kita naik tangga sampai di ruangan itu, yang tengah itu yang berdempetan. Jadi ada kanan dekat jendela berdempetan saya dan teman saya, dan yang paling kiri ada teman saya yang lainnya yang dekat dengan meja fotokopi gitu ya. Baru kemudian tangga dan kamar mandi. Nah, saya posisinya di lantai 2 di ruangan itu di tengah. Singkat cerita, pada waktu itu yang mau saya ceritain itu ketika saya lagi lembur. Nah, sebenarnya saya cukup sering sih lembur di kantor saya. Tapi lemburnya bukan yang sampai malam-malam banget gitu sih. Paling enggak ya jam 7, jam 8 saya sudah pulang. Tapi memang pernah juga sampai jam 9, jam 10. Jam 9 lah paling enggak ya. Nah, cuman karena saya parno, saya orangnya sangat takut, meskipun saya bisa kerasa gitu ya. Saya selalu ketika lembur jam berapapun itu, ketika teman-teman udah pulang, saya selalu minta bantuan OB. Nah, OB saya itu selalu saya minta tolong duduk di lantai 2 juga nih, duduk di yang dekat mesin fotokopi itu. Jadi saya tenang karena saya kan pegang uang tuh. Saya pegang uang bagian finance, yang mana harus konsentrasi. Kalau saya nggak konsen sama aja dong saya kalau lembur gitu kan. Jadi pada waktu itu saya lagi banyak banget kerjaan yang harus saya selesaiin, yang mana saya memang harus lembur dan minta tolong pada Mas OB saya untuk nemenin saya. Waktu itu saya lagi nggak kepikiran apapun yang berbau dengan misteri atau cerita selain dengan pekerjaan saya, karena memang waktu itu lagi panik banget yang memang harus dikumpulin secepatnya. Jadi saya nggak mungkin kepikiran hal yang selain memang berhubungan dengan kantor ya. Pada saat itu saya lagi benar-benar serius banget ngadepin angka-angka di meja kerja, sampai saya nggak memperhatikan lingkungan sekitar saya. OB saya masih asik dengan HP-nya, saya pun asik dengan kerjaan saya, selalu begitu. Sampai suatu saat ketika saya merasa bahwa di depan saya, di meja sebelah persis yang saya ceritakan tadi, saya di tengah-tengah sebelahan sama rekan kerja saya, itu tiba-tiba
ada yang duduk di sana mengamati saya, padahal hanya tinggal saya seorang yang bekerja di situ. Meja kerja saya itu berbentuk L, siku gitu, yang mana saya lagi duduk di depan atau sebelah meja teman saya. Jadi posisinya saya benar-benar berhadapan dengan bangku itu, yang ketika saya mengerjakan, dari sudut mata saya melihat dia duduk di situ. Ketika saya melihat secara jadi waktu saya nunduk saya kelihatan, waktu saya ngelihat saya nggak kelihatan. Saya nunduk lagi saya kelihatan, saya ngelihat saya nggak kelihatan. Sosoknya itu adalah rambutnya panjang, hitam, bajunya putih, panjang juga. Matanya seperti yang kayak di film-film gitu, ada lingkar hitamnya. Dia lagi nopang dagu ngeliatin saya. Dari ekspresinya saya ngelihat dia lagi ya wajah marah gitu ya, kayak nggak terima saya masih ada di situ padahal udah malam. Padahal seingat saya juga nggak membuat suara atau yang mengganggu mereka gitu ya, karena saya benar-benar fokus ngerjain. Tapi saya cuma mikir mungkin saya halu kali ya, karena waktu saya lihat saya juga nggak ada, saya nggak kepikiran itu. Saya harus nyelesain kerjaan, jadi saya nggak mau mikirin panjang lebar gitu kan. Saya ngerjain lagi. Waktu saya ngerjain lagi, dia muncul lagi di situ, ngeliatin saya dengan muka nggak enak. Tapi kerjaan harus cepat selesai nih, karena uang gitu kan. Ya, sebenarnya saya bisa sih ngerjain di rumah, cuman ini uang perusahaan yang mana kaspon kalau satu aja hilang, saya bisa gantiin. Dan saya nggak pengen itu terjadi. Saya harus gantiin pakai uang saya sendiri. Jadi saya berusaha kayak jangan sampai nih kejadian saya gantiin uang itu terjadi. Jadi masa ketemu sama sesuatu ini tadi saya ini dulu deh, nggak usah dipikirin dulu. Jangan-jangan saya cuma halu aja gitu kan. Saya ngerjain aja, saya nggak fokus sama dia. Saya sampai lupa ada dia. Sampai saya kerjain lagi. Jam menunjukkan pukul 7 kurang atau hampir menuju 7 gitu ya. Saya tiba-tiba ngerasa nggak tenang. Saya ngerasa ruangan semakin dingin, semakin pengap. Seolah-olah kayak rame banget. Padahal nyatanya cuma ada kita bertiga gitu ya. Saya dan 2 OB saya, Mas OB dan Pak OB-nya. Tapi ruangan itu begitu pengap dan berasa kayak ada orang mondar-mandir yang memang kayak bukan orang gitu kan. Perasaan takut pasti ada, tapi saya mencoba untuk nggak memikirkan lebih jauh karena saya harus menyelesaikan ini tadi. Sampai saya benar-benar ngelihat sekelibatannya mereka benar-benar di belakang OB saya. Mereka benar-benar kayak sekelibat gitu, bayangan putih gitu. Saya semakin takut pada saat itu, benar-benar takut. Bayangin aja, perasaan mencekam itu tiba-tiba ada. Kayak ngerasa terpojokkan banget, harus pulang tapi nggak bisa pulang. Jadi kayak serba salah, nggak tahu kayak mau ngapain gitu kan. Sampai akhirnya saya tanya sama OB saya untuk memastikan apa yang saya rasain itu benar atau enggak. OB saya tanyain, Mas kerasa sesuatu enggak gitu kan. OB saya kaget, kenapa Mbak? Mungkin suara dari HP saya kali Mbak gitu. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Nah, menurut saya OB saya nggak ngerti yang saya maksud. Padahal yang saya maksud bukan suara, tapi saya ngelihat sekelebatan ini tadi. Saya mencoba untuk tidak memperhatikan lagi gitu kan, meskipun perasaan udah dag-dikduk nggak karu-karuan gitu ya. Semakin jam menunjukkan 7:05 itu semakin kayaknya nggak tenang banget gitu. Sampai saya pada titik tertentu saya merasa benar-benar terancam dan saya nggak tahu kenapa pengen banget pulang. Saya udah kayak nggak peduli lagi sama kerjaan saya udah nggak ngerasa nyaman aja dan saya kepengen pulang. Sampai sekelebatan itu tuh benar-benar mewujud nyata di hadapan saya, di tengah-tengah, di belakang OB saya. Jadi di tengah-tengah atau lebih tepatnya di dekat tangga ya. Jadi kalau kita mau turun itu pasti ngelewatin dia gitu kan. Dia di tengah-tengah, dia berdiri dengan kondisi kostum yang putih dan rambut panjang dengan wajah yang super duper garang. Dia ngeliatin saya, tiba-tiba tangannya nunjuk saya. Dia teriak histeris bilang, pulang kau.
itu dalam kondisi ruangan saya nggak semua lampunya nyala, karena ya saya juga pengen menghemat gitu ya. Ruangan yang nyala itu hanya ruangan saya dan ruangan bawah nggak nyala, atas juga nggak nyala. Kayak berasa di sinetron, saya kayak nggak ngerti mau ngapain, saya nggak tahu saya harus ngapain. Itu kayak speechless bener-bener, yang saya nggak gerak sama sekali saking takutnya. Yang biasanya saya ngelihat tuh saya alihkan pandangan ngelihat lagi, saya nggak kelihatan. Ini bener-bener masih ada di situ. Jadi saya nggak bisa berpikiran positif yang lainnya. Dia masih di situ dalam kondisi masih nunjuk dan masih kayak seolah-olah berteriak kayak nggak suka saya harus pulang. Seketika saya sadar, saya udah nggak mau di situ lagi. Saya harus keluar. Saya gimana ceritanya harus secepat mungkin ngumpulin data-data saya dalam satu tas. Jangan sampai ada satu yang terlewatkan, karena saya nggak mau gantiin uang kantor. Saya langsung ngajak OB saya pulang, meskipun OB saya bingung. Cuman yang buat saya bingung adalah gimana cara saya turun, karena dia masih ada di situ. Kayak sepersekian detik yang ketakutan yang nggak ngerti harus kayak gimana. Saya harus pulang, tapi saya nggak bisa ngelewatin dia gitu kan, karena dia masih ada di situ. Pada waktu itu saya kayak udah deh, saya pokoknya keluar dari sini. Sampai akhirnya saya benar-benar ngelewatin dia. Saya ngelewatin dia belum hilang, sampai saya benar-benar sampai di tangga pertama. Langkah kaki saya, dia hilang. Jadi saya benar-benar ngelewatin dia dulu. Saya kayak udah gak ada suaranya, kayak bingung aja ngeliat saya ngapain. Saya udah gak peduli sama dia. Saya sudah lari banget di bawah, yang mana di bawah itu juga gelap. Jadi sebenarnya kayak ruangannya udah gak kondusif banget gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya saya udah pernah lembur gak gitu juga gitu kan. Saya udah lari dari ruangan bawah, saya keluar, begitu pintu saya di luar, saya tutup, saya baru ngerasa lega. Tapi saya akhirnya kayak ngerasa, aduh takutnya OBU juga diganggu nih kalau gak buru-buru. Karena OB saya juga gak ngerti kenapa saya bisa kayak gitu kan. Akhirnya saya minta beliau-beliau ini untuk cepat-cepat gitu kan. Setelah mereka tutup pintu, pintu segala kunci segala macam, tanya kenapa mbak. Saya masih gak berani cerita. Saya masih gak karuan itu ngelihat. Saya kayak kebayang aja gitu loh, dia masih di lantai atas nungguin kita keluar. Jadi kayak gak kepengen cerita dulu gitu kan. Sampai akhirnya dia keluar. Sampai akhirnya saya keluar. Saya menjauh dari ruko saya menjauh dari kantor itu. Sambil perasaan deg-degan. Gak tahu kenapa saya ngelihat di lantai atas, di ruangan kaca lantai 2. Di situ kayak mereka kayak seneng banget kita keluar, kayak mereka udah nanti banget kita keluar. Di situ udah rame banget dan ada sosok dia itu berdiri di kaca ngeliatin saya keluar. Jadi kayak mukanya kayak masih garang dan yang kayak nggak boleh banget gitu loh saya lembur, kayak seolah-olah kayak diingetin udah waktu saya nih, bukan waktu kamu lagi kayak gitu. Udah saya pokoknya jauh aja lah dari kantor. Padahal saya waktu itu belum dijemput, belum segala macam. Tapi saya lebih kayak nggak takut manusia daripada takut dia. Saking parnonya pada saat itu ngelihat gitu kan, seumur hidup. Sampai akhirnya sampai rumah saya udah lupa nih. Oh ya udahlah, berusaha melupakan ceritanya dan besok paginya saya kembali ke kantor. Berusaha menenangkan hati, kayak berusaha melupakan lah kejadian itu. Saya masih belum berani cerita sama orang di kantor. Padahal OB saya udah cerita-cerita nih ke teman-teman. Mbak Ica kemarin aneh gitu kan ya. Terus beberapa hari kemudian saya baru berani cerita. Apa yang saya alami. Apa yang saya lihat dan apa yang saya dengarkan. Karena bukan hanya ngelihat ya, tapi dia juga bersuara gitu kan. Meskipun secara nyata saya lihatnya dia diem gitu kan. Tiba-tiba OB saya cerita sama saya bahwa ternyata di komplek perkantoran saya itu memang sudah terkenal bahwa ruko saya itu, bahwa ruko kita
Jadi entah di ruko yang mana, jadi OB saya belum tahu. Memang ada ruko-ruko yang kata satpam itu rame banget pada saat tertentu. Jadi nggak mesti saatnya. Jadi entah itu kapan tiba-tiba kayak memang udah waktunya mereka gitu ya. Itu rame banget dan itu memang mesti jam 7. Nah, jadi kayak OB saya kayak, oh berarti di ruko kita mbak. Kalau satpam cerita, kalau satpamnya kan nggak berani tuh cerita di mana rukonya. Saya juga sebenarnya penasaran karena OB saya sendiri nggak perasaan gitu, nggak punya perasaan ngelihat mereka atau ngerasain mereka gitu. Jadi kayak akhirnya satpam cerita, udah mbak kalau bisa kalau lembur nggak usah lebih dari jam 7 karena memang kadang-kadang kita kan nggak tahu kapan mereka kayak punya waktu sendiri kayak acaranya mereka gitu. Jadi semenjak kejadian itu saya kayak menyatakan pada diri saya sendiri apapun kerjaannya kalau bisa jangan sampai jam 7 gitu ya. Karena saya benar-benar udah nggak berani banget. Tapi suatu ketika kita di kantor lupa karena ada beberapa karyawan baru yang harus datang ke kantor saya. Karyawan tersebut harus ada laptop dong atau ada komputer karena besok harus kerja. Pada saat itu kita harus panggil instalasi dari luar, yang mana instalasi tersebut baru bisa dikerjakan sore. Nah, ternyata instalasi tersebut nggak selesai nih dikerjain sampai malam. Karena saking capeknya kita pindahan karyawan baru dari yang kantor lama ke kantor yang kita tempatin, kita lupa nih kalau jam 7 kita tuh nggak boleh ada di ruangan itu. Kita masih di kantor itu nggak boleh gitu kan. Sampai akhirnya dia karyawan baru ini ada 4 orang dan ada instalasi komputer itu ada 2 atau 3 orang, OB saya 2 orang, dan saya di lantai 2 masih ada 2 orang. Mereka di lantai 3 ya. Masih ramai menurut saya yang lampu nyala semua nih, dari lantai 1 sampai lantai 4 nyala semua. Jadi menurut saya gak ada nih kepikiran apapun gitu kan, karena kita harus nungguin nih si instalasi sampai selesai gitu kan. Apalagi besok ada kerjaan yang harus diselesaikan. Pada saat itu, telepon di lantai 3 dekat mereka berdering, tapi deringannya itu lewat intercom dari dalam kantor. Jadi di kantor saya telepon masuk dari luar sama telepon masuk dari sesama karyawan itu ringtone-nya beda gitu ya. Nah, ini itu dari dalam gitu loh. Padahal di lantai 2 dan 3 sama-sama gak ada yang pegang telepon dan gak ada yang telepon. Saya langsung tanya sama OB saya, seketika di lantai 2 juga pada kaget semua gitu. Mbak lagi telepon? OB saya tanya gitu. Enggak. Di lantai atas ada bos gak? Enggak. Di lantai bawah ruang pameran, jadi gak mungkin ada siapapun gitu kan. Kita sama-sama kayak mematung yang gak ngerti harus ngapain gitu kan. Kita di lantai 2 ada 4 orang, OB2 dan saya sama teman saya waktu itu sama-sama kayak sama-sama merinding gitu loh dengan kejadian ini. Karena gak ada yang telepon. Di atas teriak, Mbak, siapa yang telepon di bawah? Karena ternyata mereka angkat karena mereka gak ngerti, dikira kita yang telepon. Kok mati? Ditutup lagi sama mereka. Gak lama ditelepon lagi, bunyi lagi, diangkat lagi. Tapi yang kedua teleponnya suaranya tuh kayak gitu aja. Jadi kayak yang, apa sih mbak? Ngapain? Dari atas tuh gitu. Hah? Kamu angkat? Iya aku angkat. Terus suaranya gimana? Ya kayak gitu aja gitu. Kayak gak jelas, kayak ada, ya kayak dibercandain gitu. Kita di lantai 2 yang tahu kondisinya yang bukan kita yang telepon, kita kayak panik gitu kan. Aduh siapa yang telepon gitu kan. Udah kalau ada telepon lagi gak usah diangkat gitu kan. Teleponnya gak berhenti berdering. Kita angkat gak ada suara, masih suara yang sama, mati. Telepon lagi sampai akhirnya saya sama OB yang pernah ngalamin sadar. Mbak jam 7. Oh my god,
Saya langsung panik banget. Saya langsung teriak di atas, "Mas, instalasinya masih lama nggak?" Masih sih mbak, udah diganti besok aja, dilanjutin besok aja, kita pulang semua. Kenapa mbak? Kita pulang sekarang. Karena pada saat saya cerita kayak gitu, telepon itu juga nggak berhenti berdering, masih kayak nggak terima banget gitu loh. Diangkat juga mati, tapi teleponnya dering terus gitu kan. Akhirnya, kenapa sih mbak? Bukan kita yang telepon. Loh, berarti siapa mbak yang telepon? Nggak tahu. Kita benar-benar yang semua yang ada di situ speechless, sampai yang orang luar pun ada yang ngerasa, "Mbak, kita pulang aja ya mbak ya." Boleh. Itu kita teriak loh dari lantai 2 ke lantai 3 yang memang denger banget sih gitu kan. Tanpa babi ibu kita semua langsung beres-beres, kita semua langsung pergi. Jadi kita menuju ke lantai bawah yang ruang pameran, sampai lampu dimatikan, sampai lampu tuh masih dering, teleponnya tuh gak berhenti. Dan telepon bener-bener berhenti ketika pintu dikunci dan pokoknya tertutup aja. Dari luar kan kita masih bisa denger gitu ya suara teleponnya. Itu benar-benar berhenti ketika kita udah keluar semua dari situ. Bayangin gak sih segitu banyak orang speechless banget ngedengerin itu, dan itu nggak bisa dibantah gitu loh. Kita nggak halu karena yang dengerin banyak orang. Dari situ kayak tanpa ada suara kita semua ngacir gitu, udah nggak berani lagi. Jadi besoknya kalau udah mau lembur kayak pada ngingetin gitu loh. Udah jam 5 mbak, ayo pulang. Iya belum. Udah mbak, nanti jam 7 lagi digangguin lagi loh, nggak terima lagi. Udah pulang aja. Jadi semenjak kejadian itu, 2 kejadian itu, kita udah nggak pernah lembur di atas jam 7 karena kita nggak tahu pada saat kita lembur itu waktunya mereka atau enggak. Sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih. podcast.ceritahoror@gmail.com